Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaifa halukum santri sekalian kelas 7? Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang akidah ya anak-anak. Kita akan melanjutkan bab tentang pengertian Hanifiyah. Sebelumnya bagi anak-anak sekalian yang remedial, silakan remedial dulu ya. Ya langsung saja. Buka halaman 50 ya anak-anak. Itu lihat judulnya pengertian Hanifiyah di halaman 50. Ya saya bacakan matannya. I'lam qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. I'lam arsyadakallah li ta'atih anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Artinya yaitu Ilam arsyadakallah li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbingmu, arsyadakallah ya, semoga Allah membimbingmu li ta'atih, untuk mentaatinya. Anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin, bahwasanya agama Ibrahim yang hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Baik, kembali lagi. Ilam arsyadakallah, kita syarah ya, kita jelaskan. Ilam arsyadakallah yaitu semoga Allah, ketahuilah semoga Allah membimbing kalian. Ar-rusydu, lihat arsyada itu dari kata rusydu. Ar-rusydu artinya itu al-istiqamah an tariqil haq. Jadi anak-anak sekalian yang arsyadaka itu, kalau di halaman 50 di poin kedua, ar-rusydu itu al-istiqamah an tariqil haq, yaitu istiqomah dan keteguhan di jalan kebenaran. Li ta'atih, untuk mentaatinya ya. Apa arti taat itu ya? Taat itu artinya, karena kita sering dengar apa itu taat. Taat itu artinya muwafiqul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Maksudnya yaitu melakukan perbuatan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tarkan lil mahdzur, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi taat itu yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu secara simpelnya ya. Kemudian anal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha. Itu bukan an ta'budallahu ya, an ta'budallaha. An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya bahwasanya Hanifiyah agama Nabi Ibrahim yang Hanifiyah itu yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata, mukhlishon, udah menyembah Allah semata yaitu mengesahkan Allah, kemudian mukhlishon, harus dengan ikhlas. Sebelumnya anak-anak, Nabi Ibrahim di sini kita apa? Dijelaskan tentang untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang Hanifiyah. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam itu dikenal dengan Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai
bapaknya para nabi, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, yaitu adalah cucu-cucu atau cucu dan cicit Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan nabi yang diketahui nama-namanya ada 25 ya yang di dalam Al-Qur'an. Yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi Muhammad ya. Itu yang 25 dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut. Kemudian yang setelahnya Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya itu adalah anak dan cucu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Kemudian Ishak memiliki anak lagi Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki anak lagi Nabi Yusuf dan seterusnya. Sedangkan Nabi Ismail setelahnya itu dari Nabi Ismail nggak ada nabi sampai terakhir baru ada Nabi Muhammad gitu ya. Dari Ismail langsung terus ke bawah sampai Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ishak, Yakub, Yusuf terus sampai Nabi Isa itu dari keturunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail nggak ada nabi terus baru terakhir Nabi Muhammad. Intinya setelah Nabi Ibrahim itu semuanya anak cicit Nabi Ibrahim, karena itu Nabi Ibrahim digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, lanjut anak-anak. Anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahda mukhlishon lahuddin. Al-Hanifiyah, apa itu Hanifiyah? Ini dicatat baik-baik anak-anak. Hanifiyah adalah al-millah al-ma'ilah anisyirk. Agama al-ma'ilah anisyirk, yang condong dari kesyirikan. Berarti dia lurus. Kalau condong dari kesyirikan berarti dia lurus menuju tauhid. Itu lihat poin yang keempat. Al-Hanifiyah adalah agama yang tidak cenderung pada kemusyrikan, yang dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Maksudnya itu agama yang condong dari kesyirikan, yang dibangun atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jalan agama yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sama ya, Hanifiyahnya Nabi Ibrahim dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Lanjut yang poin kedua, millah maksudnya agama ya. Al-millah itu artinya agama, millah. Kemudian poin yang keenam sudah kita jelaskan tadi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih kesayangan Allah, dan juga disebut dengan Abul Anbiya. Lanjut, artinya sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Annal hanifiyata millata Ibrahim, selanjutnya wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa mana liya'budun yuwahidun ya. Apa arti ya'budun? Yaitu yuwahidun, untuk mengesahkan Allah. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah ya, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi anak-anak sekalian, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar canda gurau,
Jadi kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat anak-anak, Allah itu tidak butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Allah. Jadinya anak-anak sekalian, untuk ibadahnya ditingkatkan dan niatnya diikhlaskan, bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena dari sekolah karena dituntut untuk absensi segala macam, tapi untuk apa? Mengikhlaskan, diikhlaskan. Jadi kita sholat karena diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Ajaran Hanifiyah sudah kita jelaskan tadi ya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Pengertian ibadah. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian ibadah secara umum. Ibadah, apa ibadah itu pertama? Kita harus jelaskan dulu apa ibadah itu. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal a'mal az-zahir wal batinah kal khauf wal khasyah wat tawakkul was shalah waz zakah was siyam wa ghairi dzalik min syara'il Islam. Jadi pertama, apa itu pengertian ibadah? Ibadah ini Ustadz bacakan ini ya, yang di buku yang bahasa Arabnya ya. Ini menurut pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah, yuhibbuhullah, dicintai Allah, wa yardo, dan Allah ridho, minal aqwal, baik dia itu dari perkataan, wal a'mal, dari perbuatan, az-zahir wal batinah. Jadi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dari perkataan maupun perbuatan, az-zahirah itu yang nampak, wal batinah, wal batin itu yang di dalam hati kita. Kal khauf, contoh kal khauf, seperti takut, khosyah juga takut, seperti khosyah, tawakul, bertawakal, itu yang contoh batinah ya. Was sholah, was zakah, was siyam, seperti sholat, zakat, dan siyam. Jadi ibadah itu adalah setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Contoh yang nampak seperti kita sholat, kita berpuasa, kita zakat, haji, itu yang nampak. Berkurban ya. Dan yang tidak nampak, yang batin, seperti kita takut kepada Allah, terus kita bertawakal, kita berharap mencintai Allah, segala macamnya yang berkaitan dengan hati, itu adalah ibadah. Jadi kita simpulkan, Ustaz ulangi lagi, yaitu ibadah adalah setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, secara zohir, secara nampak, maupun batin, secara tidak nampak. Itu adalah ibadah. Ini kita baca pengertian ibadah ada dua. Secara umum, merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Secara khusus, sebutan untuk segenap yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, itu intinya. Kemudian ajaran Nabi Ibrahim adalah memurnikan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga di mana ia tidak menyembah selainnya, baik malaikat yang dekat kepada Allah, malaikat muqarrabun, wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu adalah memurnikan, yaitu mukhlison, ikhlas. Memurnikan itu adalah ikhlas. Ya, memurnikan itu artinya ikhlas.
hanya hanya semata kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah, di mana tidak menyembah selain Allah. Jadi kita menyembah Allah tok udah gitu. Tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak boleh disekutukan dengan malaikat Jibril, baik malaikat Jibril maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya harus menyembah Allah semata. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan ke makna ibadah. Di halaman 52, lihat makna ibadah. Wa bidzalika, yakni dengan hal nifyah, ini udah dijelaskan tadi ya anak-anak. Kemudian wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalilnya sama dengan sebelumnya. Jadi Ustadz ulangi sedikit saja. Tidaklah wa ma khalaqatu. Khalaqatu itu Allah yang berkatakan. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku. Tadi udah Ustadz jelaskan ya. Jadi kita diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ada dua macam. Yang pertama ibadah kauniyah. Wal ibadatu kismain ya, terbagi dua. Pertama ibadah kauniyah. Apa ibadah kauniyah? Yaitu, lihat tuh, dan anak sekalian, Ustaz bacakan, ibadah kauniyah wahyal al-khudu li amrillah ta'ala al-kauni wa hadhihi syamilah li jami'al khalaq la yakhruju anha ahadun li qauli ta'ala. Jadi ibadah kauniyah yaitu ketundukan kepada perintah Allah yang bersifat kauniyah, yaitu bersifat alamiah. Jadi bersifat alamiah itu bukan kita yang melakukan. Jadi kita tunduk bersifat alamiah saja gitu. Contohnya itu jadi ibadah kauniyah itu semua makhluk ya, baik itu dia maupun dia orang baik dia mukmin ataupun muslim, baik dia orang soleh maupun fajir ya. Fajir itu lawan dari kata soleh ya. Jadi semuanya itu kena ibadah kauniyah itu secara umum. Lihat di sana, dan manusia tidak dipuji karena hal itu. Karena itu bukanlah perbuatan kemanusiaan jadi itu bersifat alamiah saja, itu ibadah kauniyah. Kemudian yang kedua yaitu ibadah syariah. Jadi kauniyah itu ibadah secara alamiah saja. Kemudian yaitu ibadah syariah. Ibadah syariah yaitu ibadatun syar'iyatun wa hiya al-khudu' li amrillahi ta'ala al-syar'i. Dan ini yaitu ibadah yang tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah syar'i. Contoh yaitu khusus bagi bagi umat muslim, itu ibadah syariah. Contoh kita disuruh untuk sholat, itu adalah ibadah syariah. Jadi kalau ibadah kauniyah itu bagi seluruh makhluk, baik di langit maupun di bumi, itu ibadah syariah. Ibadah kauniyah itu bagi seluruh makhluk, bagi seluruh ada yang di muka bumi, baik di langit maupun di bumi, baik orang kafir maupun orang muslim. Kemudian ibadah syariah yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah. Ini khusus bagi orang muslim, bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, ini langsung di poin yang ke-11. Wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dan yang paling agung, poin yang terakhir ini tentang apa yang perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu at-tauhid. Wa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid.
apa yang paling agung yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu tauhid, yaitu wahwa ifradullah. Ifradullah itu mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi ini kita akan membahas apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian tauhid ya anak-anak sekalian. Ntar kita akan membahas tentang pembagian tauhid. Ya anak-anak sekalian, mungkin sekian dari Ustadz ya. Semoga ini menjadi berkah, semoga menjadi pembelajaran bersama ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kata-kata yang salah, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.